Halo Alek Rizen, kenalin nama gue Saman Marhal Girsang dengan nomor anggota 115223129 dari Departemen Keprofesian. Jadi kali ini kita akan mengadakan Profcast, di mana Profcast ini merupakan program podcast dari Departemen Keprofesian. Nah, Profcast ini nantinya kita akan berbincang-bincang mengenai dunia keprofesian. Nah, di Profcast kali ini kita kedatangan salah satu tamu kita, namanya Bang Ren. Halo Bang Ren. Halo semua, gue Ren dari angkatan 21. Nomor anggota gue 115-21007. Mungkin itu perkenalan singkat dari Bang Ren ya. Nah, jadi Bang Ren ini merupakan salah satu mahasiswa teknik elektro penerima beasiswa ISMA. Nah, mungkin Bang Ren bisa jelasin Bang, apa itu ISMA? Basically ISMA itu Indonesia Student Mobility Awards. Jadi kayak dari semua Indonesia nih digabungin. Nanti kita akan dikirim ke universitas-universitas yang bagus di seluruh dunia nih, dari semua region gitu, kayak Asia, Eropa dan lain-lain, Amerika, semuanya ada deh pokoknya gitu. Oh, jadi kayak jatuhnya pertukaran pelajar gitu ya Bang? Betul, itu kayak buat satu semester. Jadi kita nanti nilainya ditransfer kredit kayak 20 SKS gitu. Jadi kita dapat kuliah di mana aja, nanti kita akan dapat nilai juga di kampus kita di Telkom ini gitu. Oh, pengen tetap dari Telkom gitu? Jadi kayak nggak dari Telkom sih. Jadi misalnya kita elektro nih, nanti kita harus konsultasi dulu sama misalnya Kaprodi. Kamu mau milih kemana? Kalau misalnya terlalu jauh dari jurusan kita juga, nanti dia nggak bisa transfer kredit. Jadi kamu harus nyesuaiin sama mata kuliah dan course kita yang kita ambil nanti gitu. Gitu Bang. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya nih Bang, kegiatan ISMA itu seperti apa sih Bang? Oke, ISMA itu kan kita belajar di sana ya. Jadi kita itu ngambil 4 matkul. Itu bebas tuh kita ngambil apa aja. Tapi di sela-sela matkul itu kita juga harus bukan ngirim sih, lebih kayak distribusin budaya-budaya kita. Jadi kayak cultural exchange gitu mereka bilangnya. Jadi kita dikasih 3 challenge. Yang pertama itu yang kita lagi jelasin sekarang, lagi kita lakuin nih sekarang juga. Namanya SDGs. Itu kayak tentang social problem yang ada di dunia sekarang. Misalnya kayak minyak jelantah, itu nanti positif dan negatifnya apa dari situ. Kalau enggak global warming gitu-gitu. Nah, itu satu. Challenge kedua itu kita harus bikin esai ilmiah atau esai akademik. Nah, yang challenge ketiga terakhir itu yang gue bilang tadi, cultural exchange. Nanti kita di sana itu bikin kayak event gitu. Jadi kayak ada hari batik, hari pahlawan gitu-gitu. Nanti kita ngasih tahu ke mereka, ini loh budaya Indonesia dimanapun kita berada gitu. Lebih tepatnya memperkenalkan budaya kita gitu dari Indonesia. Betul. Gitu. Nah, terus kalau boleh tahu Bang, lu ngambil univ apa dan di negara mana Bang? Oke, gue ngambil uni di negara Belarus. Nama uninya Belarusian State University. Belarusian State University. State University. Oke. Nah, kira-kira ada alasan khusus gak Bang kenapa lu milih di univ itu? Oke, jadi kan pas ISMA itu dikasih 3 pilihan ya. Jadi 1 sama 2 itu lu bebas ngambil mana aja. Di pilihan ketiga, spesialisnya di kampus Telkom, lu harus pilih di antara Eropa Timur sama Asia. Nah, kemarin itu gue di Eropa Timur dan Asia dikasih beberapa pilihan. Tapi yang gue serak tuh sih Belarus ini, karena matkulnya pas nih sama gue kayaknya. Akhirnya gue ngambil dia. Pilihan 1 sama 2 gue gak keterima. Pilihan ketiga, itu Belarus ini gitu. Berarti dikasih 3 pilihan? 3 pilihan, bener. Oke. Juga sih di Belarus ya Bang. Iya. Dingin gak sih Bang di Belarus? Dingin sih, gue katanya itu Desember bisa -10 udah kayaknya. Asli? Iya. Wah, keren banget sih. Pasti beda banget lah ya sama di lingkungan di Indonesia ini kan panas ya. Beda, sama apalagi Solo Bojong juga. Song. Bener sih. Nah, terus kalau boleh tahu Bang, berapa lama waktu ya kegiatan ISMA tuh? Oke, kalau kegiatan mungkin gue bilang dari kalau misalnya dari departure itu kita belajar, kalau gue ya, gue itu dikasih waktu dari akhir Agustus sampai awal Januari. Jadi kayak kurang lebih 4 sampai 5 bulan gitulah di sana. Tapi kalau dihitung-hitung dari awal registrasi, pokoknya ya hampir setahun lah sama registrasi gitu. Jadi kan registrasi di awal semester 6, Oke. berangkat di semester 7 gitu. Berarti persiapannya terus 6 bulan ya Bang? Iya, 6 bulan ya? sekitar segituan lah.
Oke. Berarti waktu Di sananya. nanti di ISMA di sana, pas di sana tuh 6 bulan juga. Iya 5-6 bulan. 5 sampai 6 bulan. Seleksinya ya tadi gue bilang seleksinya awal semester 6, berangkatnya awal semester 7 gitu. Lama, lama juga ya satu semester Lumayan. tuh. Terus ada alasan utama nggak bang? Kenapa lu milih ISMA? Kan kita tahu nih program MBKM itu kan ada banyak ya. Kayak ada Kampus Merdeka, ada MSIB, ada Pos Pengajar dan lain sebagainya gitu. Kenapa lu milih ISMA? Sebenarnya gue milih ISMA sih gara-gara ISMA yang cuma ngasih gue international exposure. Jadi kayak ya exposure ke budaya dan cara belajar orang-orang di luar negeri. Kan gue kepo juga ya. Oh, Gue selama ini hidup di sini-sini doang kayak di Bandung, Jakarta. Juga kepo nih gimana sih orang luar tuh ngeliat Indonesia, terus kayak gimana sih mereka belajarnya, apakah sama kita? Apakah mereka nyontek juga atau mereka cuma belajar beneran atau gimana, gue nggak tahu lah, nanti gue lihat di sana. Tapi yang kedua itu gue juga dari kecil emang pengen sih belajar ke luar negeri, dari orang tua juga pengen. Jadi ya udahlah gue milih ISMA. milih ISMA gitu. Berarti emang awalnya tuh pengen dan juga lu kepo gitu gimana sih kegiatan kuliah di sana gitu, Bener. pengen kenal culture di sana. Bener. Wah, keren sih. Nah, itu kan tadi pertanyaan-pertanyaan tentang pengenalan ISMA nih, Bang. Nah, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan tentang persiapan Abang Oke. sama itu sebelum ISMA. Nah, sistematika pendaftaran untuk program yang diikutin itu gimana, Bang? Oke, yang gue ikutin ya di awal itu kita ada seleksi berkas. Seleksi berkas itu lu disuruh nulis essay, Oke. lu masukin transkrip nilai, dan juga lu masukin sertifikat-sertifikat yang lu punya. Gitu sih, sama kayak organisasi dan lain-lain. Di kedua itu setelah lu lolos, lu akan ada seleksi kebinekaan. Itu sebenarnya formalitas sih kalau dipikir. Formalitas, Dia cuma kayak psikologi gitu. Gue pikir awalnya tes kewarganegaraan kan ngomong kebinekaan, ternyata psikologi. Yang terakhir itu yang menurut gue yang paling susah sih, karena dia interview. Interview ya. Dan interview itu full English. Jadi kayak lu nggak ada Indonesia, nggak bisa. Kalau temen gue kayak ada yang kesulitan ngomong Indonesia terus dia nggak lolos deh. Oh, jadi kalau misalnya ada nggak sengaja ngomong pakai bahasa Indonesia Ini itu langsung kayaknya ya. gitu Oh, Cuma kayaknya temen gue tuh gitu terus dia nggak lolos. Tapi mungkin ada kali kalau orang hoki atau gimana dia kesulit tapi lolos. Tapi setahu gue kalau lu kesulit itu kesalahan fatal sih. Wah, berarti emang benar-benar harus pakai full English gitu Betul. selama interview. Bener. Oke, berarti 3 tahap lah gitu ya, Bang. 3 tahap. Bener. Oke. Nah, itu mungkin cara daftarnya itu ya, ada 3 tahap. Jadi ada apa, Bang? Pertama seleksi berkas. Seleksi berkas, Kedua itu tes kebinekaan. Tes kebinekaan Ketiga sama itu terakhir wawancara. interview. ya wawancara harus di wanti-wanti ya. Bener, hati-hati itu. Nah, terus persiapan apa aja yang udah lu lakuin sebelum lu berangkat ke sono, Bang? Ini buat sebelum berangkat berarti Ya, Ntar sebenarnya bisa. kayak udah kayak bawa barang, terus modal udah dibawa gitu, duit Oke. dan hari. Jadi gue di ISMA ini tuh jadi student representative. Jadi kayak SR itu kita bilangnya kayak ketua kelas gitu lah. Jadi gue tuh dari 15 teman gue yang berangkat ke sana, gue jadi kayak ketua kelasnya dan ngurusin mereka semua deh tuh. Yang ngurusin dokumen, ngurusin visa dan lain-lain tuh gue yang connect dari antara gue sama ISMA sama si award yang lain ini. Nah jadi persiapan yang gue lakuin sekarang sih yang ngontek-ngontekin embassy dan lain-lain sih. Kayak kita pertama jadwalin ke ambil visa itu tanggal 15 Juli. Terus juga kita nunggu LOA atau letter of acceptance kita udah dapet sekarang. Jadi kayak lu terus nih lu terima di sini. Oh intinya berkas-berkas udah semua, kita tinggal nungguin visa ini. Persiapan yang lain sih kayak research tentang negaranya kali ya, kayak gimana sih weather di sana, gimana kayak orang-orang di sana, apa aja yang kita bisa lihat di sana. Ya kayak gue juga mau jalan-jalan kali di Belarus, maksudnya kayak penasaran lah gimana sih Belarus. Kayak gue kan lu nggak tahu Belarus tuh ada apaan sih di sana, gue juga nggak tahu pak. Kayak lu lihat di sosmed tuh nggak ada Belarus, dikit lah pokoknya. Gue penasaran, ntar gue explore juga kan, jadi gue mungkin bisa bikin konten dan lain kayak ngasih tunjukin ini Belarus kayak gini loh gitu. Ya intinya gitu sih, gue seleksi persiapan dokumen sama research tentang negaranya biar gue gak kaget lah. Kayak tadi kalau gue nggak tahu -10 gue nggak beli jaket ntar kedinginan gue di sana pak. Iya, berarti harus lapis berat, Bang, 3. Nggak tahu lah gue kayak intinya gue berlapis-lapis lah, tapi kan gue udah gede jadi lapisnya 2 juga cukup gitu. Berarti udah berkas sudah selesai lah ya. Udah Paling ya selesai tadi research tentang apa sih di sana gitu, kayak weathernya, orang-orang gimana berarti ya. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, kira-kira dulu itu punya plan nggak yang dilakukan ketika sedang melaksanakan program ini? Jadi pas sebelum ISMA tuh plan apa aja yang udah lu siapin? Oke. Plan apa aja? Kalau gue jawaban template dari interview gue juga sih. Jadi kayak Oke, ditanya, boleh. lu mau ngapain di ISMA? Habis ISMA lu mau ngapain? Nah, itu jawaban gue gini, kayak buat short termnya
pas gue ISMA itu gue akan ngelakuin challenge obviously kan yang dikasih tadi, terus kayak belajar di sana dengan dapat nilai bagus, karena kayak cuma 4 matkul misalnya dapat ASMO, di sini dapat 4 gue 20 SKS, naikin IPK gue kan mantap banget tuh. Yang kedua ya jelas challenge tadi untuk medium termnya, pas gue balik gue mungkin mau ngebantu orang-orang kayak especially anak-anak elektro, mungkin yang kayak anak elektro jarang lah kayaknya apply beasiswa dan lain-lain, maksudnya jarang gitu loh mereka kayak pengen nyari keluar gitu. Padahal mereka pinter-pinter. Jadi kayak gue akan ngasih tahu mereka kalau misalnya ada yang mereka mau daftar ISMA, gue bisa bantuin dan lain-lain. Untuk long termnya, karena gue udah ISMA, dari yang gue lihat dari alumni ISMA sih mereka mau kayak LPDP gitu-gitu. Jadi kayak gue mungkin habis lulus gue akan break setahun 2 tahun dan gue akan ngejar LPDP habis gitu ISMA. S2 ya kalau LPDP. Iya benar. Keren sih. Jadi abis L1 mau lanjut ke S2-nya nih. Iya benar. Keren. Gitu. Nah, terus gimana cara lu ngatur waktu, Bang? Sebelum ISMA itu. Kayak kan lu kan pasti mempersiapkan banyak tuh. Gimana cara ngatur waktu lu dari hima, dari lab dan sebagainya? Sebenarnya gue sih chaosnya tuh pas gue ini sih timnas ya. Timnas e-sport. Wah, berarti lu ikut timnas e-sport, Bang? Iya, itu makanya gue keterima gara-gara itu doang sih menurut gue. Karena nilai gue biasa-biasa aja. Ntar lah gue kasih tau IPK gue berapa. Tapi pokoknya intinya gara-gara menurut gue selamat karena sertifikat e-sport ini. Karena itu kan internasional kan. Iya sih. Jadi waktu itu tuh chaosnya tuh gue harus nggak kuliah sebulan. Lebih dah kayak gue nggak kuliah sebulan lebih. Tapi gue dapet surat dispen. Jadi karena dapet surat dispen dari negara gampang. Nah di situ tuh gue agak kayak chaos tuh, ini gue mau ngerjain tugas kadang-kadang kelewat karena kan gue latihan kan, jadi kayak gue dikasih bootcamp gitu kita bilangnya, jadi kita dari siang sampai malam tuh latihan di tempat berturut-turut berhari-hari lah, sebulan itu sering banget latihan deh. Itu tuh gak chaos tuh, tapi ya akhirnya gue mungkin bisa ya kayak habis latihan gue ngerjain tugas dulu, tapi adalah 1-2 yang kelewat dikit. Tapi kayak itu gue skala prioritas sih kayaknya, gue hari ini mana nih mau gue kerjain tugas yang ini, latihan dulu dan lain-lain. Pokoknya intinya ya skala prioritas aja sih. Skala prioritas ya. Kalau misalnya tugas yang penting, lu kerjain tugas. Kalau memang latihan penting, latihan dulu. Iya, karena bela negara sih. Iya sih, bela negara ya. Yoi. Surat dispen langsung dari negara lagi kan? Iya. Dari ini. Dari Perbasi. Langsung dari sono. Keren. Nah mungkin itu pertanyaan-pertanyaan seputar persiapan nih, Bang. Nah ini karena udah di penghujung acara, ini ada beberapa pertanyaan penutup nih, Bang. Nah, Oke. Yang pertama nih, Bang. Apa motivasi terbesar lu mengikuti program ISMA? Oke, sebenarnya motivasinya yang tadi gue bilang sih, sebenarnya ini mimpi keluarga gue sih dari dulu kayak ngeliat. Jadi dulu sebenarnya tuh kakek gue tuh pengen keluar negeri, kuliah di luar negeri. Tapi karena dia nikah sama nenek gue, jadi dia nggak jadi nih. Jadi dari kecil tuh gue ditanamin tuh, kamu cobalah keluar negeri. Tapi karena mungkin duit gue kagak banyak, jadi gue berusaha nyari beasiswa lah. Akhirnya berhasil nih untuk mewujudkan mimpi kakek gue nih, ISMA, yang keluar negeri. Tapi akhirnya gue yang berhasil keluar negeri dan bikin keluarga gue bangga gitu. Yang kedua ya tadi gue bilang sih, kayak gue pengen kenal culture orang luar aja sih, kayak gimana sih mereka tuh bergaulnya juga, cara ngobrolnya kayak apa sih yang ofensif dan gak ofensif bagi mereka gitu, mungkin beda kan buat kita. Terus sih gue penasaran aja sama culture mereka intinya gitu. Berarti terdorong oleh keinginan kakek yang dulu ya. Terdorong juga ya motivasinya. Keren sih. Terus pertanyaan kedua nih, Bang, hal apa yang lu harapkan dan ingin dapatkan dari mengikuti program ISMA ini? Oke. Mungkin kayak a broader perspective ke masalah-masalah di dunia sih, kayak misalnya masalah yang terjadi di Belarus, masalah terjadi kan itu kan dekat Rusia dan Ukraina kan, kayak kita cuma looking dari outside looking in gitu, kita nggak tahu di sana sebenarnya gimana sih. Gue penasaran aja kayak apa sih menurut mereka tentang permasalahan ini, atau nggak kayak di sana tuh gimana sih sebenarnya, apakah serem yang kita bayangin atau enggak kayak bohong gitu atau apa, kita nggak tahu kan. Gue makanya pengen tahu aja. Terus juga gue pengen mungkin ya naikin pengetahuan gue tentang hal-hal yang kayak misalnya nih, kan gue di sana nanti belajar Python, intro to Python. Sebenarnya gue udah bisa di sini, cuma gue penasaran aja apakah di sana belajarnya sama juga ke kita atau beda. Jadi mungkin kayak dengan mengulang dan menambah pengetahuan gue lagi tentang itu, dan menemu dosen yang berbeda kan, belajar pakai bahasa Inggris, apa kayak membantu gue untuk meningkatkan pengetahuan gue tentang hal itu atau enggak gitu. Jadi kayak intinya gue pengen lebih pintar aja sih. Terus kayak gue penasaran belajar pakai bahasa Inggris. Oke. Gitu. Walah. Terus ini, Bang, ketika sudah melaksanakan program itu, apa yang akan lu lakuin? Kira-kira lu bakal ngejalanin kuliah lu normal, atau semisal jika ada inovasi yang lu dapetin dari sana, apakah akan lu realisasikan? Oke. Good question ya. Mungkin kayak
nanti pengetahuan gue di sana, pertama gue akan nge-share ke orang-orang yang di sini kan, obviously gue kasih tahu gue dapat apa aja di sana nanti. Nah, mungkin untuk TA gue kali nanti ya pas gue balik, mungkin mana tahu gue dapat pencerahan nanti di sana selama di Belarus bisa gue pakai selama di sini. Tapi ya nanti ya pas gue balik pasti ya akan kuliah normal lagi sih. Iya sih. Dan kayak ngelesain semester 8, paling tuh semester 8 cuma 6 apa 5 SKS gitu ya. Itu udah ngelesain dan kayak ya udahlah biar lulus cepat gitu. Tepat waktu bukan cepat. Kalau masalah inovasi ya nanti dari sono ya Bang ya. Ya mana tahu gue belum tahu dan nanti Belum ada. pencerahan apa yang gue Iya. dapat di sana. Kan belum berangkat juga ya. Iya, tapi kalau gue dapat ya pasti gue akan pakai selama di sini gitu. Mantap sih Bang, sungguh mulia. Nah, terus apakah ada saran atau pesan yang lu ingin sampaikan kepada mahasiswa teknik elektro lainnya yang mungkin nanti bakal apa ya mau mengikuti program ISMA ini? Ada nggak pesan dan saran Bang? Oke, mungkin ini kali ya kayak yang nggak banyak orang tahu gitu. Kayak temen-temen gue banyak nih yang kayak IPK-nya 39, 38. Tapi kayak kalau misalnya lu nggak kelihatan aktif, karena ISMA itu dia nyari mahasiswa yang aktif gitu loh. Kayak kalau di sana nanti lu nggak ngapa-ngapain juga sama aja bohong, lu cuma belajar dong kutu buku pulang. Jadi kayak mereka maunya nyari yang kayak mahasiswa yang ada portofolio, misalnya kayak gue BPH tahun lalu, gue masukin juga tuh, gue panitia ini, panitia itu masukin. Pertama organizational experience, sama yang tadi gue bilang sertifikat lomba apa aja dah lu ikut-ikutin dah. Misalnya kayak ya lomba, ya gue main game doang cuy, apa kerennya maksudnya kayak ya udah main game doang, orang juga ya lu main game dulu. Tapi ternyata akhirnya gue bisa ikut lomba-lomba dan kayak international dan sertifikat dan lain-lain kan. Pokoknya intinya lu cari sertifikat lomba dan aktif jadi mahasiswa. Yang kedua, yang terakhir sih pede aja sih. Kayak gue ngeliat teman-teman gue nih, semua pinter-pinter banget teman-teman gue, kagak kebanding dah sama gue. Tapi mereka itu nggak pede. Tiba-tiba mereka udah mau daftar nggak jadi. Karena gue tanya kenapa? Gue takut bahasa Inggris gue kayak gini. Kan dia nggak nyoba. Mending dia nyoba dulu, dia tahu jelek, gak keterima. Daripada dia nggak nyoba terus kayak ngeliat gue kayak kok si Ren bisa keterima ya. Masa gue nggak bisa? Harusnya mungkin gue bisa. Kan sebenarnya bisa aja. Dengan dia lebih pintar bisa sebenarnya dia keterima. Cuma menurut gue ya lu pede aja dulu, lu coba. Kalau nggak keterima ya bukan rezeki lu. Keterima kan ya udah nggak ada ruginya juga kan lu nyoba. Mantap juga lu keterima. Bisa juga diundang podcast kayak gini kan. Keren. Gitu. Nah, kalau lu sendiri kan lu tahu teman-teman lu tuh kan pada pinter ya. Ada nggak rasa insecure gitu Bang dari diri lu? Ada sih banyak kadang-kadang. Tapi kayak mungkin teman-teman gue yang pinter ini nggak merasa gue nggak bikin gue ngerasa kayak gue inferior lah gitu kan. Kayak misalnya mereka bilang kayak ya mungkin kelebihan lu di non akademis kayak yang gue bilang tadi, kayak gue ada tani-tani dan lain-lain. Mereka selalu bilang gitu kayak ya mungkin lu bukan akademis doang, kayak nggak semua orang harus pintar akademis gitu loh. Lu carilah kelebihan lu apa sih dari diri lu gitu. Pokoknya intinya, tapi jangan sampai di PK di bawah 3, nanti gak bisa daftar. Atau harus di atas 3, mau di 3,01 bisa masih bisa. Berarti di atas 3 ya Bang ya? Penting di atas 3. Jangan sampai di bawah 3 kalau gak bisa daftar Pak kalau itu. Ini kan guys, harus di atas 3 buat daftar ISMA. Benar, gitu. Gacor. Nah, terus Bang, ini paling penting dan memang perlu banget nih buat teman-teman mahasiswa teknik elektro yang nanti mau nyobain ISMA nih. Ada nggak tips and trick supaya bisa lolos seleksi ISMA? Oke. Tips and triknya gue lebih ke proses seleksi kali mungkin ya. Kan kalau tadi gue udah bilang untuk sertifikat dan lain-lain. Essay sih, kayak menurut gue essay itu lu berusaha cari kenalan yang kayak lu mau daftar ISMA bareng-bareng nih. Jadi kayak misalnya gue dulu tuh pas daftar ISMA gue berempat. Nggak harus anak Telkom, bisa siapa aja, mau teman-teman SMP lu, kita teman SMA lu kayak. Tapi lu bisa bareng-bareng gitu loh kayak kayaknya saya lu kurang ini deh, saya lu kurang itu deh. Jadi kayak lu bisa saling ngecek gitu loh. Kalau misalnya teman-teman lu itu menurut lu nggak cukup, lu tanya ke kakak tingkat lu yang udah keterima ISMA nih. Misalnya tahun depan lu mau nanya gua, atau enggak lu mau nanya kayak alumni yang udah pernah keterima ISMA di Telkom University, kayak nggak harus elektro doang gitu. Tapi intinya lu cek-cekin tuh. Lu tanya, Kak ini udah bagus belum, kurangnya apa, dan revisi dan lain-lain. Gua kayak dulu sampai jam 7 pagi Pak ngerevisi esai gua. Nah itu buat si esai dan buat interview biasanya ngomong bahasa Inggris sih. Kayak nggak usah malu lah ngomong bahasa Inggris. Maksud gue kayak kalau lu jelek bahasa Inggrisnya, lu coba lo ngomong sama teman lu yang ngomong bahasa Inggrisnya lancar banget, kayak air gitu. Misalnya kayak temen lu anak-anak Jaksel kayak dia ngomong campur-campur tuh, lu ngomong aja sama dia, lu nggak usah malu dah pokoknya. Mau main game lu main game sama orang bule, lu pakai bahasa Inggris, lu paksain deh. Kalau jelek juga nggak apa, yang penting lu udah pede gitu ngomong bahasa Inggris. Tabrak aja lah ya, pede aja gitu ya. Karena kalau misalnya lu nge-slip sedikit aja, itu fatal banget. Kayak
gue pernah lihat teman gue cerita sih kayak dia ngomong apa gitu nggak sengaja dia ngomong gitu dia ngomong lagi interview ya udah gue terakhir lagi gue dengar sih dia nggak keterima jadi cerita ke gue gitu dia kayak ngomong sesuatu deh intinya kayak jangan sampai keselip deh lu biasanya ngomong bahasa Inggris sampai kayak itu tuh nggak ngerasa jadi effort gitu loh jadi kayak ya udah gampang aja lo ngomong bahasa Inggris nggak harus mikir sih cuma nggak ribet lah mikirnya gitu loh gitu. Tapi kalau lu ada persiapan bahasa nggak bang, kayak bahasa asing kayak bahasa Inggris sama Belarus, ada nggak persiapannya? Gue tuh di Belarus pakai bahasa Rusia. Bahasa Rusia. Jadi di sana gue tuh baru belajar, gue baru ini sih beli Duolingo. Oh Duolingo. Iya gue belajar dari Duolingo aja sih. Karena kan sebenarnya kan nanti kelasnya tuh internasional. Jadi lu pakai bahasa Inggris. Tapi kayak sehari-hari misalnya lu mau ke warung beli nggak warung siapa sih supermarket gitu misalnya lu mau beli roti mau beli apa kan mereka nggak bisa bahasa Inggris kadang-kadang. Mereka harus bisa bahasa Rusia jadi kayak gue belajar kayak gue mau makan ini gue mau makan itu jadi gue nggak basic aja lah yang bisa kepake buat nanti gue di sananya gitu. Kalau buat bahasa Inggris sih itu yang gue bilang sih gara-gara gue main game dan gue dari kecil kayak grew up in a kayak environment where teman-teman gue tuh semua ngomong bahasa Inggris. Di lingkungan yang emang pakai bahasa Inggris. Jadi kayak ya udah gue udah biasa aja ngomong bahasa Inggris sama mereka. Itu sih pokoknya biasanya ngomong bahasa Inggris. Kalau Isma nggak bisa bahasa Inggris susah banget sumpah. Capek. Nanti kayak lu bayar tes tuh bisa berkali-kali. Ntar lu stres sendiri lu minder ngeliat teman-teman nilai tinggi-tinggi kok nilai gue kecil tapi makanya intinya lu harus belajar dari sekarang kalau mau belajar bahasa Inggris gitu. Iya sih. Nah kan tadi lu juga ada singgung tuh bang banyak alumni yang lu kenal ya, alumni yang terima Isma. Ya. Itu tahu dari mana bang? Nah, kalau lu daftar di Telkom itu nanti dia ngasih mentorship program ini jadi pas lu daftar nanti internal selection dia akan ngasih tahu ini nih alumni Isma yang keterima nanti dia akan ngasih kontaknya juga. Nah lu bisa reach out ke misalnya alumni kak aku mau daftar Isma bisa bantuin nggak gini dan mereka biasanya pasti bantuin lah. Nggak mungkin lalu udah makan uang negara berapa ratus juta misalnya terus lu mau bantuin anak-anak yang mau daftar juga mereka nggak tahu diri makanya lu kayak harus giving back gitu lah intinya pasti mereka akan mau kok bantuin lu gitu. Iya sih ada timbal balik lah ya jadi kayak lu udah dibayarin masa lu nggak ada ngasih apa-apa iya, buat negara gitu ya. Iya. Minimal kalau nggak buat negara buat orang-orang sekitar lu lah. Ya. Benar. Gitu. Ya mungkin itu aja sih bang paling pertanyaan-pertanyaan dari profesi kita kali ini. Nah buat teman-teman yang pengen ikut Isma semangat ya dan juga jangan lupa kontak Bang Ren ya nanti ya. Oke, jadi mungkin itu kali ya bang pertanyaan-pertanyaan tentang Isma. Nah buat teman-teman yang emang mau daftar Isma, semangat ya karena lama itu persiapannya 6 bulan ya bang ya 6 bulan ya. Jadi semangat dan juga jangan lupa kontak-kontakan sama Bang Ren biar bisa ngebantu kalian masuk Isma. Thank you bang buat waktunya bisa datang ke Profes kali ini. Ya mungkin itu aja dari kami Departemen Keprofesian. Jangan lupa komen, like dan share. Itu aja. Thank you semua.